Di sebuah desa kecil di Trenggalek, Jono adalah gambaran sosok pekerja keras yang menghadapi kerasnya kehidupan. Ia tinggal di rumah sederhana bersama istri tercintanya, Wulan, dan putri mereka, Lulu. Jono berusia 25 tahun, tetapi wajahnya memperlihatkan tanda-tanda lelah yang jauh lebih tua dari usianya. Setiap hari, ia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja sebagai kuli bangunan di Surabaya. Jono mengingat dengan jelas saat-saat bahagia di kampung halaman. Ia dan Wulan, meski tidak memiliki pendidikan tinggi, selalu berusaha menciptakan kebahagiaan. Namun, keadaan keuangan yang sulit membuat Jono meninggalkan desa dan mencari peruntungan di kota besar. Ia merasa terpisah dari keluarganya, dan kerinduan itu membakar semangatnya untuk bekerja lebih keras. Setiap malam, setelah pulang kerja, Jono berusaha mencuri waktu untuk menelepon Wulan. Suara Lulu yang ceria di ujung telepon membuatnya merindukan rumah. "Ayah, kapan pulang?" tanya Lulu, suaranya penuh harap. Jono selalu menjawab dengan janji, "Sebentar lagi, sayang. Ayah sedang bekerja keras untuk kalian." Namun, semakin lama Jono di Surabaya, semakin ia merasakan beban di pundaknya. Penghasilan yang tidak seberapa membuatnya merasa frustrasi. Ia melihat teman-teman sebayanya yang berpenghasilan lebih tinggi, dan rasa iri mulai menggerogoti hatinya. Jono merasa terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya, dan harapan untuk memperbaiki keadaan semakin pudar. Suatu hari, saat istirahat di tempat kerja, Jono duduk di bangku kayu, menatap langit yang kelabu. Mukti, temannya yang selalu penuh semangat, menghampiri dengan senyuman lebar. "Jono, kau tahu tentang pesugihan?" tanyanya, mengedipkan mata. Jono mengerutkan dahi. "Pesugihan, apa itu?" Mukti menjelaskan dengan antusias. "Ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Aku punya jimat dari seorang pria tua di pantai selatan. Katanya, jimat ini bisa mendatangkan rezeki." Rasa penasaran Jono membara. Ia mendengar berbagai cerita tentang pesugihan, tetapi tidak pernah memikirkan untuk mencobanya. Mukti melanjutkan, "Tapi hati-hati, Jono. Ada tumbal yang harus kau korbankan. Kau harus siap dengan risikonya." Jono terdiam, merenungkan kata-kata Mukti. Di satu sisi, ia merindukan keluarganya dan ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, ketakutan akan konsekuensi dari pesugihan membuatnya ragu. "Aku tidak ingin mengorbankan siapapun," ujarnya tegas. Tetapi, saat pulang ke rumah malam itu, pikiran tentang jimat terus menghantuinya. Ia membayangkan wajah Wulan dan Lulu, serta kehidupan yang lebih layak untuk mereka. Ketika melihat foto keluarganya di ponsel, air mata mengalir di pipinya. Rasa sakit akibat kerinduan bercampur dengan rasa putus asa. Di tengah kegelapan malam, Jono berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan berubah tanpa tindakan. Di dalam hatinya, keinginan untuk memperbaiki keadaan semakin membara. "Apa salahnya mencoba?" bisiknya pada diri sendiri. "Aku akan berhati-hati." Keesokan harinya, Jono memutuskan untuk menemui Mukti. Ia ingin tahu lebih banyak tentang jimat itu. Ketika bertemu, Mukti memberinya jimat tua yang terlihat biasa, tetapi Jono merasakan aura aneh yang mengelilinginya. "Ingat, Jono, jangan sampai terjebak dalam pesugihan. Ada harga yang harus dibayar," ucap Mukti, memperingatkan. Jono mengangguk, tetapi hatinya bergejolak antara harapan dan ketakutan. Ia membawa jimat itu pulang, dan malam itu, ia duduk sendirian di teras rumah, menatap langit berbintang. Ia mulai berpikir, jika ini adalah jalan untuk mendapatkan kekayaan, apa yang harus aku lakukan? Beberapa hari setelah Jono mendapatkan jimat dari Mukti, rasa penasaran dan ketegangan terus menggerogoti pikirannya. Setiap malam, ia merenungkan arti jimat itu dan potensi kekayaan yang bisa datang bersamanya. Namun, di balik harapan itu, ada rasa takut yang terus mengganjal. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan dan apa yang sebenarnya akan ia hadapi. Suatu malam, setelah bekerja keras seharian,
Jono terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu. Dalam benaknya, bayangan laut dan suara ombak bergetar lembut. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke pantai selatan, tempat di mana jimat itu berasal. Ketika tiba di pantai, suasana sepi dan tenang. Laut berkilau di bawah sinar bulan, dan angin malam berhembus lembut. Jono merasakan sesuatu yang magis di tempat itu. Ia berjalan menuju tepian, menatap ombak yang berdebur. Di sanalah, di tengah keheningan malam, ia melihat sosok wanita berdiri di tepi laut, rambutnya panjang dan berkilau seperti aliran air. Sosok itu adalah Ratu Laut Selatan. Kecantikannya memukau, dan aura mistisnya membuat Jono terpesona. Ratu itu berpaling, matanya menyala dengan keindahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jono, suaranya lembut seperti bisikan ombak. Aku tahu mengapa kau datang. Jono tertegun, tidak percaya bahwa sosok yang hanya ada dalam cerita rakyat itu kini ada di depannya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku bisa memberimu kekayaan yang kau inginkan, jawab Ratu, menatapnya dalam-dalam. Tetapi ada harga yang harus kau bayar. Berapa harganya? Jono bertanya, meski hatinya bergetar dengan ketakutan. Setiap kekayaan yang kau terima, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga, jelas Ratu. Keluargamu, sahabatmu, atau bahkan hidupmu sendiri. Pilihan ada padamu. Jono merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, ia harus mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Mengapa harus ada tumbal? Tidakkah ada cara lain? Tanyanya, berusaha mencari jalan keluar. Ratu Laut Selatan tersenyum, tetapi senyumnya tidak membawa rasa nyaman. Ini adalah hukum alam, Jono. Segala sesuatu memiliki konsekuensi. Jika kau ingin mengubah nasibmu, kau harus siap membayar harga. Di tengah kebingungan, Jono teringat akan Wulan dan Lulu. Ia ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, tetapi apakah itu layak jika harus mengorbankan kebahagiaan mereka? Aku tidak ingin melukai siapapun, ujarnya tegas, meskipun hatinya bergetar. Keputusan ada di tanganmu, jawab Ratu dengan nada dingin. Tetapi ingat, kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Setelah pertemuan itu, Jono pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasakan potensi untuk mengubah hidupnya, tetapi di sisi lain, ia dilanda rasa takut dan penyesalan. Setiap malam, ia memikirkan tawaran Ratu Laut Selatan. Mimpinya dipenuhi dengan gambaran tentang kehidupan yang lebih baik, di mana ia bisa memberi Lulu pendidikan yang layak dan membahagiakan Wulan. Namun, ketakutan akan konsekuensi yang harus dibayar membuatnya bingung. Ia mulai menjauh dari keluarga, menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja dan mencari informasi tentang pesugihan. Jono berusaha keras untuk tidak memikirkan tawaran Ratu, tetapi suara dalam dirinya terus menggoda. Suatu malam, saat Jono sedang duduk sendirian, ia memutuskan untuk mengambil jimat itu dan menatapnya. Jimat yang terlihat biasa itu kini terasa seperti beban berat. Ia merasakan getaran aneh setiap kali menyentuhnya. Apakah ini yang aku inginkan? Tanyanya dalam hati. Kesedihan dan kerinduan akan keluarganya terus menghantuinya. Meskipun ia mendapatkan beberapa uang tambahan dari bisnis yang dimulainya. Perasaan kosong itu tidak bisa tertutupi. Ia merindukan gelak tawa Lulu dan perhatian Wulan. Akhirnya, Jono memutuskan untuk kembali ke pantai selatan. Ia merasa bahwa hanya di sana ia bisa menemukan jawaban untuk dilema yang membelenggunya. Saat ia tiba, ombak berdebur keras, seolah menyambutnya dengan pesan yang penuh misteri. Ia berdiri di tepi laut, menunggu Ratu Laut Selatan muncul kembali. Ketika Ratu muncul, Jono tidak bisa menahan perasaannya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang tumbal, ujarnya dengan suara tegas. Apa yang harus aku korbankan untuk mendapatkan kekayaan ini? Ratu menatapnya dengan tatapan tajam. Tumbal itu adalah sesuatu yang kau cintai. Itu adalah pilihan yang akan menghantui hidupmu selamanya. Jika kau siap untuk mengambilnya, kekayaan akan datang kepadamu. Jono merasakan keringat dingin mengalir di belakang lehernya.
Ia merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lepaskan. Aku akan memikirkan ini, katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan. Setelah pertemuannya yang menggetarkan dengan Ratu Laut Selatan, Jono pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru untuk masa depan keluarganya, di sisi lain, rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan terus menghantui pikirannya. Meskipun ia sudah berusaha untuk tidak memikirkan tawaran itu, keinginan untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi Wulan dan Lulu semakin menguat. Dalam beberapa minggu setelah pertemuan itu, Jono merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Bisnis kecil yang ia mulai menjual makanan ringan dan aksesori mulai berkembang pesat. Setiap hari, ia mendapatkan lebih banyak pelanggan. Uang yang sebelumnya sulit didapat kini mengalir lebih deras. Jono merasa seolah semua mimpinya mulai menjadi kenyataan. Namun, semakin banyak uang yang ia peroleh, semakin ia merasa terisolasi dari keluarganya. Wulan dan Lulu merindukannya, tetapi Jono terpaksa mengabaikan panggilan mereka. Ia berpikir, ini semua untuk mereka. Suatu saat nanti, semua pengorbanan ini akan terbayar. Ia mulai menghabiskan waktu larut malam di tempat kerja, berharap bisa mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Suatu sore, ketika Jono sedang menghitung uang di rumah, Mukti muncul dengan ekspresi khawatir. "Jono, aku tidak suka melihatmu seperti ini. Kau sudah berubah. Keluargamu merindukanmu." Mendengar kata-kata Mukti, Jono merasa tertekan. "Aku sedang berusaha untuk mereka, Mukti. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Wulan dan Lulu." Tetapi Mukti menggelengkan kepala. "Kau kehilangan diri sendiri. Jangan sampai semua ini membuatmu menyesal. Pesugihan itu bukan main-main." Jono hanya mengangguk, tetapi hatinya sudah terlanjur terjebak dalam ambisi. Ia terus mengejar kekayaan, meskipun ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Semakin banyak uang yang ia hasilkan, semakin besar rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ia ingat peringatan Ratu Laut tentang tumbal yang harus dikorbankan. Malam itu, saat Jono tidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Ratu Laut Selatan berdiri di tepi laut, wajahnya dingin dan menakutkan. "Kau semakin dekat, Jono. Apakah kau sudah siap membayar harga?" tanyanya. Jono terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Namun, keinginan untuk memperbaiki keadaan hidupnya membuatnya terus melangkah maju. Ia mulai membeli lebih banyak barang untuk dijual, berinvestasi dalam bisnisnya, dan membangun hubungan dengan berbagai pemasok. Hari demi hari, Jono semakin terikat dengan kesuksesan yang diraihnya. Ia tidak lagi merasa lelah, bahkan saat harus bekerja hingga larut malam. Setiap kali melihat uang yang menumpuk, ia teringat pada Lulu dan Wulan, dan berjanji untuk segera pulang dan menghabiskan waktu bersama mereka. "Sebentar lagi, sayang, ayah akan segera pulang," ucapnya dalam hati. Tetapi, di balik semua itu, sesuatu yang gelap mulai mengintai. Jono merasakan tanda-tanda aneh setiap kali ia mengingat jimat itu. Suatu malam, saat menghitung uang di ruangan gelap, ia mendengar suara samar di telinganya. "Tumbal, tumbal," suara itu berbisik, membuat bulu kuduknya merinding. Bahkan saat kesuksesan datang, Jono tidak bisa mengabaikan rasa takut yang terus-menerus menyelimuti hatinya. Di tengah kesibukan, ia mulai mengabaikan kesehatan diri sendiri. Makan tidak teratur dan tidur yang tidak cukup membuatnya semakin lelah. Namun, ia tidak peduli. Di dalam pikirannya, semua itu adalah pengorbanan yang harus dilakukan demi keluarga. Suatu hari, saat Jono sedang berjualan di pasar, ia melihat seorang pengemis tua yang tampak sangat lemah. Tanpa sadar, hatinya tergerak. Ia ingat akan peringatan Ratu Laut tentang tumbal. "Apakah ini yang harus aku lakukan?" pikirnya, tetapi ia segera mengusir pikiran itu. "Tidak, aku tidak bisa mengorbankan orang lain." Namun, saat malam tiba dan Jono pulang, ia tidak bisa menghindari perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia merasa semakin terjebak antara keinginan untuk sukses dan rasa takut akan konsekuensi yang harus dibayar.
Kesesakan di dadanya semakin terasa setiap kali ia melihat foto keluarga di ponsel. Hari-hari berlalu, dan ketika Jono merasa segalanya berjalan baik, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lulu, putri tercintanya, jatuh sakit. Jono panik saat melihat demam tinggi yang diderita Lulu. Wulan berusaha menenangkan, tetapi Jono tidak bisa menahan rasa takut yang membanjiri pikirannya. Apakah ini akibat dari pesugihan? Tanyanya dalam hati. Dia bergegas membawa Lulu ke dokter, tetapi meskipun sudah mendapatkan perawatan, kondisi Lulu tidak kunjung membaik. Jono merasa dunia seolah runtuh di depannya. Ia merasa bersalah dan bingung. Dalam keputusasaannya, ia kembali mengingat tawaran Ratu Laut Selatan. Apakah ini saatnya untuk membayar harganya? Pikirnya, tetapi ia menolak untuk percaya bahwa ia bisa sampai pada titik ini. Malam itu, Jono tidak bisa tidur. Ia duduk di teras, menatap bintang-bintang. Dalam hatinya, ia merasakan sakit yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam keputusan yang diambilnya. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya, merasakan air mata mengalir di pipinya. Hari-hari berlalu, dan keadaan Lulu semakin memburuk. Jono merasa terjebak dalam jurang ketakutan yang dalam. Ia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Setiap kali melihat wajah putrinya yang pucat, ia teringat akan tawaran Ratu Laut Selatan. Apakah ini semua akibat dari pesugihan? Tanyanya dalam hati, mengutuk diri sendiri karena telah terjebak dalam permainan yang berbahaya. Suatu malam, saat Jono terjaga di samping ranjang Lulu, ia mendengar suara desahan lembut dari arah luar. Terdengar seolah ada ombak yang mengalun, tetapi ada juga suara lain, suara yang familiar. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa suara itu adalah suara Ratu Laut. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke pantai selatan sekali lagi, berharap menemukan jawaban atau mungkin cara untuk menyelamatkan Lulu. Ketika Jono tiba di pantai, bulan bersinar terang, dan laut berkilau dengan cahaya misterius. Angin malam berhembus dingin, tetapi Jono merasa ada kehangatan dalam jiwanya. Ia berdiri di tepi laut, menunggu kehadiran Ratu Laut Selatan. Tak lama kemudian, Ratu itu muncul, menampakkan diri dalam kilauan air yang memukau. Jono, suaranya lembut tetapi penuh kekuatan. Kau datang mencariku. Aku butuh bantuanmu, desak Jono, hatinya penuh harapan. Lulu sakit. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini semua karena aku menerima tawaranmu? Ratu Laut mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Kau tahu itu. Dia adalah tumbal yang kau pilih. Jono merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Tidak, aku tidak mau mengorbankan Lulu. Teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Aku ingin menyelamatkannya, bukan menghancurkannya. Ratu itu tetap tenang, seolah tidak terpengaruh oleh emosi Jono. Kau bisa menyelamatkannya, tetapi dengan harga yang lain. Jika kau ingin mengubah nasibmu, kau harus siap membayar. Keluarga adalah segalanya, tetapi kadang-kadang, untuk menyelamatkan satu yang lain harus pergi. Kata-kata Ratu menyakitkan hati Jono. Ia merasa seolah terperangkap dalam permainan yang tidak pernah ingin ia mainkan. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya, suaranya bergetar. Kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga bagi dirimu. Jika tidak, Lulu tidak akan selamat, jawab Ratu, menatapnya tajam. Jono merasakan ketakutan menyelusup di dalam dirinya. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Lulu. Dia adalah cahaya hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa membayangkan mengorbankan orang lain. Tolong, beri aku waktu untuk berpikir, ujarnya, berusaha mengendalikan emosi. Ratu Laut memandangnya dengan tatapan kosong. Waktu tidak berpihak padamu, Jono. Keputusan harus diambil sekarang. Jika kau ingin mengubah takdirmu, lakukanlah. Dengan perasaan hancur, Jono pulang ke rumah. Saat ia memasuki kamar, melihat Lulu yang terbaring lemah, hatinya bergetar. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan putrinya. Wulan duduk di samping ranjang,
wajahnya penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi, Jono? Kenapa kau terlihat begitu gelisah? Jono merasa terjebak antara dua dunia, dunia yang ingin ia hindari dan dunia yang ia cintai. Aku tidak tahu, Wulan. Aku hanya merasa tertekan, jawabnya, berusaha menyembunyikan kebenaran. Malam itu, Jono terbangun dengan mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Ratu Laut mengulangi tawarannya. Suara desahannya mengisi setiap sudut pikiran Jono. Ia berusaha melawan, tetapi merasa tidak berdaya. Tidakkah ada cara lain untuk menyelamatkan Lulu? Teriaknya dalam mimpinya. Keesokan harinya, saat Jono pergi bekerja, pikirannya terus dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia merasa tidak bisa fokus, dan semua yang terjadi di sekelilingnya terasa kabur. Suara teman-temannya berbicara tentang bisnis dan keuntungan. Tidak lagi menarik baginya, ia hanya memikirkan Lulu. Setiap malam, saat Jono pulang, ia menghampiri Lulu dan berdoa. Ia berharap agar Tuhan memberikan jalan keluar. Ia merasa terjebak dalam dua pilihan yang menyakitkan. Namun, saat melihat senyum Lulu yang lemah, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasainya. Beberapa hari kemudian, ketika Jono kembali ke pantai, ia menemukan Ratu Laut menunggunya. Waktu telah habis, Jono. Apa keputusannya? Jono menatap laut yang berkilau, merasakan gelombang emosi di dalam hatinya. Aku tidak akan mengorbankan Lulu. Aku akan mencari cara lain. Suaranya tegas, meskipun hatinya bergetar. Ratu Laut tersenyum sinis. Kau telah memilih, dan sekarang, lihatlah apa yang kau pilih. Kembali ke rumah, Jono merasakan ketegangan di udara. Ia menemukan Wulan menangis di samping ranjang Lulu. Jono, Lulu semakin parah. Dokter bilang kita harus segera mencari cara untuk menyelamatkannya. Dunia Jono runtuh di hadapannya. Ia merasa putus asa, bingung, dan marah. Mengapa ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Teriaknya, merasakan kepedihan yang tak tertahankan. Malam itu terasa lebih kelam dari sebelumnya. Jono tidak bisa menutup mata, pikirannya dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Ia duduk di samping ranjang Lulu, menatap putrinya yang terbaring lemah. Sejak pertemuannya dengan Ratu Laut Selatan, hidupnya seolah berada di ambang kehancuran. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Wulan duduk di kursi dekat jendela, wajahnya tampak cemas. Jono melihat betapa besar rasa khawatir di mata istrinya. Kita harus melakukan sesuatu, Jono. Dokter bilang kita butuh uang untuk perawatan lebih lanjut, ujarnya, suaranya bergetar. Tapi kita tidak punya cukup uang. Apa yang akan kita lakukan? Jono merasa terjepit. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya untuk mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Rasa sakit di hatinya semakin dalam, dan penyesalan menggerogoti setiap sudut pikirannya. Aku akan mencari cara, Wulan. Aku janji akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Lulu, jawabnya, berusaha menenangkan diri sendiri sekaligus istrinya. Keesokan harinya, Jono kembali ke pantai selatan, bertekad untuk meminta Ratu Laut memberikan cara lain, meskipun ia tahu bahwa itu adalah jalan yang berbahaya. Saat ia tiba, laut tampak tenang, tetapi Jono merasakan ketegangan di udara. Ia memanggil Ratu Laut dengan suara gemetar, Ratu Laut, aku butuh bantuanmu. Lulu tidak bisa terus begini. Apa yang bisa aku lakukan? Ratu Laut muncul, kecantikannya bercampur dengan kesedihan. Kau telah membuat pilihan, Jono. Dan kini, kau harus merasakan akibatnya. Aku tidak bisa kehilangan Lulu. Apa yang harus aku bayar untuk menyelamatkannya? Teriak Jono, matanya dipenuhi air mata. Aku siap melakukan apapun. Ratu Laut menatapnya dengan tatapan yang dalam. Ingat, Jono, setiap pilihan ada harganya. Jika kau ingin menyelamatkan Lulu, kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari harta. Kau harus memilih antara kekayaan dan keluargamu. Jono merasakan kepanikan menyergapnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukan hal itu. Tolong, beri aku kesempatan lain.
Aku tidak mau mengorbankan siapapun. Dia berlutut di depan ratu, merasa putus asa. Tetapi Ratu Laut hanya menggelengkan kepala. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Jika kau tidak siap membayar harganya, maka kehilangan yang lebih besar akan menantimu. Dengan penuh ketidakberdayaan, Jono pulang ke rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menindihnya. Ia menemukan Wulan di samping ranjang Lulu, air mata mengalir di pipinya. Melihat putrinya yang semakin lemah, hati Jono hancur. "Maafkan aku, Lulu. Maafkan ayah," bisiknya, merasakan penyesalan yang mendalam. Hari-hari berlalu, dan keadaan Lulu semakin memburuk. Jono merasakan kehampaan yang menyelimutinya. Ia mulai menjauh dari teman-temannya, termasuk Mukti. Semua yang pernah ia anggap penting sekarang terasa tidak berarti. Dalam keputusasaannya, ia berusaha mencari cara untuk mengumpulkan uang, tetapi setiap langkah terasa sia-sia. Suatu malam, saat Jono duduk di teras, ia teringat kembali pada jimat pesugihan yang ia dapatkan dari Mukti. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana semua usaha untuk mencapai kebahagiaan berujung pada kehampaan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pada diri sendiri, merasakan getaran jantungnya yang semakin cepat. Dalam keputusasaannya, Jono memutuskan untuk kembali ke pantai. Ia merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lulu. Ia berlutut di tepi laut, berdoa dengan sepenuh hati. "Tuhan, tolong aku. Berikan aku jalan untuk menyelamatkan Lulu. Apapun yang harus aku bayar, aku siap." Saat itu, ombak bergulung dan suara Ratu Laut terdengar kembali di telinganya. "Jono, kau harus memilih. Kekayaan atau keluarga. Apapun yang kau pilih, ingatlah bahwa tidak ada yang bisa kembali setelah kau memilih." Jono merasa terjebak dalam dilema yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin mengorbankan segalanya untuk Lulu, tetapi di saat bersamaan, ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa keluarganya. Aku memilih keluargaku," akhirnya ia berkata, suaranya penuh harapan. Tetapi Ratu Laut menggelengkan kepala. "Kau tidak bisa memilih tanpa konsekuensi. Sekarang, lihatlah apa yang kau pilih." Kembali ke rumah, Jono menemukan Wulan menangis di samping ranjang Lulu. "Jono, Lulu sudah tidak berdaya. Kita harus melakukan sesuatu sekarang," teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Jono merasakan dunia seolah runtuh. Ia berlari ke samping ranjang Lulu dan melihat putrinya terkulai lemah. "Lulu, ayah di sini. Bertahanlah, sayang," ia berusaha menenangkan, tetapi Lulu tidak merespons. Rasa panik menyelimuti Jono, dan ia merasa hancur. Saat malam tiba, Jono terbangun dari tidurnya dan melihat Wulan terbangun di sampingnya, wajahnya penuh duka. "Jono, Lulu, dia pergi," ucapnya, suaranya pecah. Dunia Jono runtuh seketika. Ia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Segala impian dan harapannya hancur dalam sekejap. Tidak mungkin," teriaknya, merasa seolah jiwanya sedang dicabik-cabik. Ia merasakan kesakitan yang tak terlukiskan, penyesalan dan rasa bersalah menguasai hatinya. Dalam kepedihan yang mendalam, Jono menyadari bahwa semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan justru telah merenggut sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Ia teringat semua momen indah bersama Lulu dan Wulan, dan betapa sederhana tetapi berharganya kebahagiaan mereka. Semua itu hilang dalam sekejap karena ambisinya yang tidak terkontrol. Jono terjatuh, merasakan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa mengembalikan Lulu. Dalam keputusasaan, ia merasakan kehadiran Ratu Laut di sampingnya. "Kau telah memilih, Jono. Sekarang, apakah kau mengerti harganya?" Dengan air mata mengalir, Jono menatap laut. "Ya, aku mengerti. Dan aku membayar harganya dengan kehilangan yang tidak terbayar."